adik-adik, perkenalkan nama saya Cyndia Ferdina Utama, NIM 21531148. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Nurjanah SAG MAG. Baiklah, langsung saja materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, selanjutnya itu mengenai dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhilli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah kamu menghina mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur kata baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan penuh rasa hormat dan memuliakannya. Sementara itu, Quraisy menyatakan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan adanya kehalusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan penanggungan melalui ucapan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Surat Al-Isra ini adalah memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, sesuai dengan semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai bagaimana sih cara kita menghormati orang tua. Cara kita menghormati orang tua itu ada banyak caranya, yang mana salah satunya yaitu melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Cara menghormati orang tua yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan nasihat dan perintah dari orang tua. Pada dasarnya, perintah orang tua itu tidak ada yang menginginkan keburukan untuk anaknya, selama nasihat yang disampaikan tidak melanggar aturan agama atau hukum.
orang tua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dengan bertambahnya usia orang tua, maka kita memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Kemudian selanjutnya itu berkata halus dan sopan. Salah satu wujud penghormatan kita kepada orang tua adalah dengan selalu berkata lemah lembut dan sopan santun. Meskipun terkadang orang tua juga melakukan kesalahan, kita harus tetap menjaga sopan santun kita. Jangan sampai berkata atau bertindak kasar yang menyakiti hati mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga nama baik orang tua. Segala sikap dan tindakan kita pasti akan selalu dihubungkan dengan orang tua. Oleh karena itu perlu untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak mencoreng nama baik orang tua. Baiklah, yang selanjutnya bagaimana sih cara kita menghormati guru? Cara kita menghormati guru itu juga ada banyak sekali caranya, yang mana diantaranya yang pertama yaitu memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Bapak Ibu guru telah mencurahkan segala ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kita. Sudah sepatutnya kita menghormati mereka, memuliakan mereka, dan mendoakan mereka selalu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat merupakan amal jariah bagi guru. Dengan mengamalkan dan membagikannya, ilmu yang telah diberikan di jalan kebaikan akan menjadi jalan pahala bagi bapak dan ibu guru kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu selalu mendengarkan perkataan guru. Ketika guru sedang mengajar atau memberikan nasihat, haruslah kita dengarkan dengan seksama. Jangan sampai menunjukkan sikap tidak sopan dengan mengabaikan mereka atau acuh tak acuh, seperti berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas saat guru berbicara. Itu tidak boleh ya. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dari materi yang saya jelaskan ini dapat kita simpulkan yaitu dengan menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang taat kepada orang tua dan guru. Selain itu, sikap hormat dan patuh ini juga akan membentuk kepribadian baik dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dengan sepenuh hati. Jagalah mereka dengan baik dan doakan keselamatan mereka. Semoga dengan sikap hormat dan patuh ini kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.